Negara Swedia atau yang memiliki nama resmi Kerajaan Swedia merupakan sebuah negara Nordik terletak di Skandinavia, Eropa Utara. Dengan luas wilayah sekitar 450.295 km persegi, negara Swedia menjadi negara terluas ketiga di kawasan Uni Eropa. Menurut sejarah negara Swedia telah menjadi sebuah negara independen sejak abad pertengahan. Halo semuanya, selamat datang di channel Today's Topic. Di sini, kami menawarkan wawasan mendalam tentang topik-topik terkini dan menarik. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya bersama tim minta dukungannya dari kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekitar abad ke-17, Swedia mengembangkan kekuasaannya untuk membentuk Kekaisaran Swedia dan telah menjadi salah satu kekaisaran terkuat utama di Eropa hingga awal abad ke-18. Sejak kemiliteran Swedia bergabung dengan negara Norwegia di tahun 1814, negara ini berubah menjadi negara netral dengan menjaga kebijakan luar negerinya. Hingga akhirnya negara ini berpisah dengan Norwegia secara damai pada tahun 1905 dan menjadi batas Swedia saat ini. Secara etimologi nama Swedia berasal dari bahasa Inggris lama yakni Swoot yang memiliki arti orang dari Swedia. Ada juga yang berpendapat jika kata Swedia berasal dari kata Swihonis yang artinya sendiri. Jumlah populasi penduduk negara Swedia berkisar 10 juta jiwa dan paling banyak menghuni bagian selatan Swedia. Sebagian besar penduduknya tinggal di kawasan urban atau perkotaan terutama di kawasan ibu kota Stockholm dan kota terbesar lainnya yaitu Gothenburg dan Malmö. Secara resmi bahasa Swedia merupakan bahasa yang berlaku di Swedia sejak 1 Juli 2009 dan termasuk kelompok bahasa Jermanik Utara dan mirip dengan bahasa Norwegia dan bahasa Denmark. Terdapat beberapa bahasa minoritas yang juga diakui di negara ini antara lain bahasa Finlandia Swedia, bahasa Meänkieli, bahasa Sami, bahasa Romawi, bahasa Yiddish. Meskipun begitu sebagian besar penduduk yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dapat memahami dan berbicara bahasa Inggris sebab digunakan dalam hubungan perdagangan, perjalanan ke luar negeri, serta pengaruh musik dan film Amerika Serikat. Sebelum abad ke-11 penduduk Swedia mempunyai kepercayaan Norse dengan menyembah dewa Aesir. Selanjutnya terjadi kristenisasi pada abad ke-11 hingga akhirnya terjadi reformasi Protestan di tahun 1530-an dan menghapus Gereja Katolik Roma menjadikan Luteranisme sebagai agama resmi Swedia di tahun 1593. Perekonomian dan sumber daya alam negara Swedia. Jika dilihat dari PDB, pendapatan domestik bruto, negara Swedia termasuk negara terkaya ke-7 di dunia dengan standar hidup penduduknya yang tinggi. Sumber daya alam andalan negara ini berasal dari kayu dan besi yang juga menjadi basis sumber daya ekonomi terutama dalam perdagangan luar negeri. Sektor industri khususnya teknik yang memegang peranan penting dalam kegiatan ekspor selain sektor telekomunikasi, otomotif, dan farmasi. Banyak perusahaan besar mendominasi Swedia seperti IKEA, Atlas Copco, Hannes Mauritz, Volvo dan lain sebagainya. Untuk mata uang Swedia menggunakan mata uang sendiri yakni krona Swedia. Hal ini disebabkan penduduk Swedia menolak menggunakan euro dalam sebuah referendum. Perkembangan perdagangan memegang peran penting dan telah bekerja sama dengan Amerika Serikat, Jerman, Norwegia, Inggris, Denmark dan Finlandia. Meskipun saat ini menjadi salah satu negara terkaya di dunia, namun Swedia pernah menjadi negara termiskin di Eropa pada abad ke-19. Swedia terkenal akan kemajuan teknologinya. Bahkan negara ini telah menemukan berbagai macam penemuan seperti Bluetooth, GPS, Spotify, Skype, hingga pendeteksi HIV. Negara Swedia sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Salah satu makanan unik Swedia yakni surströmming atau ikan basi yang memiliki aroma sangat menyengat. Swedia adalah negara pengimpor sampah terbesar di dunia. Sampah-sampah tersebut berasal dari Italia, Inggris, dan Norwegia. Ada beberapa fakta menarik Swedia, negara dengan pegunungan glasial dan puluhan ribu danau. Sekitar setengah dari lahan hutan Swedia adalah milik pribadi, sekitar seperempat milik perusahaan, dan sekitar seperempat milik publik.
Pekerjaan hutan dulunya merupakan pekerjaan musim dingin pelengkap bagi petani kecil yang menggunakan kuda mereka. Saat ini kehutanan dilakukan sepanjang tahun oleh tenaga kerja kecil dan mesin modern yang besar. Hampir 3/4 dari semua pertanian Swedia memiliki hutan. Rata-rata pertumbuhan kembali dan waktu panen untuk cemara dan pinus adalah sekitar 50 tahun di selatan dan sekitar 140 tahun di utara. Semenjak akhir abad ke-19, kehutanan di Swedia telah dilakukan dengan basis hasil berkelanjutan, yang menetapkan rasio antara pemotongan dan pertumbuhan baru yang ditegakkan secara ketat. Metode kehutanan skala besar modern telah menjadi sasaran kritik keras, dan reformasi besar dilaksanakan pada tahun 1990. Pemetaan dan inventarisasi menyeluruh dari habitat hutan utama dilakukan pada pertengahan 1990, untuk mengidentifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran juga bahwa Swedia merupakan negara pengekspor utama produk hutan dunia. Kayu diangkut lewat jaringan jalan dan kereta api yang padat. Pabrik penggergajian kayu dan pulp dan kertas memproses hasil hutan. Pabrikan Swedia memproduksi berbagai produk kayu, termasuk kertas, papan, serta rumah dan furnitur prefabrikasi. Industri pulp dan kertas mulanya berkembang di muara sungai di sepanjang Teluk Bothnia dan Danau Fner. Baru-baru ini, tanaman telah ditemukan di pantai selatan Swedia. Salah satu rute wisata yang terkenal adalah melalui kereta api dari selatan ke utara Swedia, melihat atraksi sejarah, alam dan budaya. Rute ini sangat populer di kalangan turis Jerman. Swedia memiliki puluhan ribu danau, namun yang terbesar adalah Vänern, termasuk danau terbesar di Uni Eropa dan danau ketiga terbesar yang seluruhnya di Eropa setelah Danau Ladoga dan Onega di Rusia. Danau ini terletak di Provinsi Västergötland, Dalsland, dan Värmland di barat daya negara itu. Taman Nasional Djuro adalah sebuah taman nasional di Swedia yang terdiri dari Kepulauan Djuro sebanyak 30 pulau di danau terbesar di Swedia, Danau Vänern. Taman ini didirikan pada tahun 1991 dan memiliki luas wilayah sebesar 24 km persegi. Pulau-pulau tersebut saat ini tidak berpenghuni, tetapi terdapat pondok berburu dan mercusuar tak berawak. Marga satwa termasuk rusa bera dan berbagai macam burung termasuk elang tiram, burung hobi, dan burung camar hitam besar. Cakrawala Djuro hanya terdiri dari air, kecuali ke arah selatan di mana Kinnekulle dapat terlihat. Bergantung pada negara tempat Anda dibesarkan, Anda mungkin akan terkejut atau tidak dengan perbedaan yang Anda temui selama belajar di Swedia. Jadi bagaimana rasanya belajar dan tinggal di Swedia pada tingkat budaya? Orang Swedia menghargai keterbukaan dan kerja sama di universitas dan tempat kerja dan tidak suka menilai beberapa orang lebih berharga daripada yang lain. Meskipun Anda mungkin terkejut memanggil profesor atau atasan Anda dengan nama depan mereka dan mendapati mereka berpakaian lebih santai dari yang diharapkan, Anda akan segera terbiasa dengan sifat egaliter dari dinamika Swedia. Di Swedia, Anda memiliki kebebasan untuk menjadi yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan. Dan Anda memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat Anda, memperjuangkan hak Anda, dan membuat perbedaan dalam masyarakat. Swedia adalah salah satu negara paling ramah gay di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, Swedia telah mengeluarkan undang-undang untuk mencoba dan memastikan bahwa komunitas LGBTQ memiliki hak yang sama dengan orang lain. Beberapa dari undang-undang ini termasuk Hukum Pernikahan Netral Gender, 2009, dan Larangan Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual, 2011. Elemen penting dari apa yang menjadikan Swedia salah satu negara paling progresif di dunia adalah bahwa orang-orang terus berjuang dan bekerja untuk perbaikan, serta untuk memastikan kebebasan dan hak-hak mereka dilindungi. Swedia adalah salah satu masyarakat paling tanpa uang tunai di dunia. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan orang yang menggunakan kartu debit dan kredit, aplikasi seluler, dan metode pembayaran digital lainnya. Ini sebagian karena Swedia memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah, sehingga orang merasa aman menggunakan pembayaran elektronik. Itu juga karena banyak toko dan restoran tidak menerima uang tunai sama sekali. Semua ini berarti bahwa jika Anda berencana untuk tinggal di Swedia, pastikan Anda memiliki kartu,
atau unduh aplikasi pembayaran seluler seperti Swish, yang merupakan dompet seluler Swedia yang menghubungkan ponsel Anda ke rekening bank Anda. Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan gender paling setara di dunia. Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan jauh lebih setara daripada di negara lain pada dasarnya di semua bidang kehidupan, termasuk tempat kerja, politik, dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Swedia berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender, dan ada banyak undang-undang dan program untuk mendukung tujuan ini. Meskipun, tentu saja, semuanya belum sempurna, mereka pasti sedang dalam perjalanan. Faktanya, saya menganggap ini salah satu alasan terbaik untuk pindah ke Swedia, kalau Anda membutuhkannya. Jika Anda berasal dari negara di mana kesetaraan gender bukanlah prioritas, Anda mungkin akan terkejut dengan perbedaan yang ada di Swedia. Misalnya, berharap untuk melihat banyak pria dengan kereta bayi di jalan yang, setidaknya bagi saya, adalah sesuatu yang saya perhatikan berbeda dari rumah. Nah, itulah sekilas tentang Swedia, semoga ada manfaatnya buat kalian semua.